kondisi kita manusia itu tidak selamanya suci terus, maka terkadang kita kena najis, kadang kita berhadas dan sebagainya. Mari kita pelajari apa itu toharoh. Toharoh itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia namanya bersuci. Jadi toharoh itu adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Kalau hadas itu keadaan kita tidak suci, karena kita tidak suci maka harus bersuci. Kemudian yang kedua tentang najis. Jadi kalau kita sedang punya wudhu kemudian mengenai barang-barang yang najis, maka wudhu kita ini batal. Contoh seumpama air liur anjing, air kencing, tinja dan lain-lain, ini barang najis. Kalau air kencing, nanti najis itu dibedakan menjadi 3 nanti di pelajaran selanjutnya. Jadi ada najis itu mukhaffafah, mutawasithah dan mughalladzah. Ada najis yang ringan, najis yang sedang, ada najis yang berat. Kalau ringan itu air kencingnya bayi yang belum makan apa-apa, hanya minum ASI saja, itu air kencingnya najis ringan. Hanya diciprati saja itu kita sudah bersih. Kemudian air kencing orang yang sudah makan selain ASI itu mutawasithah. Sementara air liur anjing itu termasuk najis yang sangat berat. Jadi anak-anak kalau dekat dengan anjing kemudian sampai semuanya dijilat oleh anjing, ya, anjing itu suka mengulur-ulurkan lidahnya kemudian menjilat kita, maka itu termasuk najis yang berat. Ya, cara membersihkannya nanti dengan tanah sebanyak 7 kali. Kalau yang lainnya dibersihkan kemudian wudhu. Kemudian cara bersuci itu ada 2, yaitu dengan wudhu dan dengan tayamum. Wudhu itu kalau kemudian kita menemukan air, maka najis ini itu dengan air, kita wudhu dengan air. Insya Allah kalau kita di rumah kita ini banyak air, jadi wudhunya itu pakai air. Tetapi kalau tidak menemukan air, sudah dicari di mana-mana tidak ada air, maka caranya adalah dengan bertayamum. Nanti kalau sudah masuk kita akan praktekkan wudhu, nanti akan kita praktekkan bagaimana cara bertayamum ketika kita tidak mendapatkan air di lingkungan kita. Alat bersuci, alat bersuci. Kalau wudhu itu jelas dengan air. Kalau tayamum itu dengan debu, ya, dengan debu. Kalau batu kayu itu alat untuk istinja. Jadi kalau mohon maaf kita mau BAB gitu, tapi tidak ada air, tidak menemukan air, maka alat untuk bersuci itu dengan menggunakan batu ataupun kayu. Ya, kalau kita terbiasa pakai air memang risih gitu, tetapi ini sebagai alat untuk bersuci bagi kita. Jadi itu anak-anak ya. Jadi toharoh bersuci itu penting. Kegunaannya apa? Kalau kita ini terus badan kita ini suci, insya Allah akan dilindungi sama Allah. Kalau kemudian kita di rumah berangkat ke sekolah kemudian punya wudhu, maka itu sudah bersuci. Kemudian kita kok kentut, maka wudhu lagi. Jadi terus seperti itu, usahakan diri kita ini terus bersuci. Insya Allah kalau suci ini Allah selalu melindungi kita semuanya. Saya kira itu materi kita hari ini tentang toharoh. Ya, sekali lagi membersihkan diri dari hadas dan najis. Oleh sebab itu kemudian nanti anak-anak kelas 1 mohon dikerjakan tugasnya. Halaman
6667. 6. Mohon dikerjakan untuk latihan nanti biar ketika ulangan bisa mengerjakan. Saya kira itu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak sabar dan belajar tetap di rumah. Insya Allah kita dengan sabar itu akan mendapatkan keberhasilan. Sekian dari Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.